kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudiah menyampaikan pesan kepada pelatih baru tim nasional sepak bola John Hartman agar pembenahan sepak bola nasional tidak kembali terjebak dalam pola instan yang berulang. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ia menekankan agar pergantian pelatih harus diiringi dengan penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek atas kegagalan target. Sepak bola itu bukan proyek cepat saji. Kita butuh arah yang jelas, sistematif, dan jangka panjang. Jangan hanya fokus mengganti pelatih, tetapi membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Januari. John Hartman bakal terbang ke Eropa untuk memantau pemain keturunan baru timnas Indonesia. Ini merupakan langkah strategis yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Pelatih timnas Indonesia itu dikabarkan sudah mengantongi daftar nama pemain yang masuk radar pemantauan selama berada di benua biru. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan skuad jangka menengah timnas Indonesia. Informasi tersebut diungkapkan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Dia menegaskan perjalanan Hartman ke Eropa bukan tanpa persiapan, melainkan berbasis data yang sudah dihimpun sebelumnya. Sudah, John Hartman akan ke Eropa dan dia sudah mengantongi data pemain. Data itu juga berasal dari Dirtek, kata Arya kepada awak media, dikutip Selasa 27 Januari 2026. Data tersebut bersumber dari Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Kehadiran Zwiers dinilai membawa perubahan signifikan dalam sistem pencarian dan pemantauan pemain keturunan. Arya menyebut posisi Direktur Teknik kini berperan penting dalam pengambilan keputusan teknis, termasuk menentukan pemain yang layak dipantau langsung oleh pelatih kepala. Kehadiran Dirtek punya pengaruh besar, dan ada rekomendasi dari Alex. Ini beda sama dulu tidak punya Dirtek, ujarnya. Arya menambahkan, Zwiers aktif mengarahkan Hartman untuk fokus pada pemain-pemain tertentu selama agenda pemantauan di Eropa. Pendekatan berbasis data ini menjadi pembeda dibanding era sebelumnya. Dia akan mengarahkan ke John untuk pantau beberapa pemain, tambah Arya. Meski begitu, PSSI masih menyimpan rapat identitas pemain yang akan dipantau. Arya menegaskan, daftar nama sudah ada, namun belum bisa dibuka ke publik. Saya belum dapat namanya, ada namanya kok, ucap Arya. Langkah ini memperlihatkan keseriusan PSSI dan tim pelatih dalam memperluas basis pemain timnas Indonesia, khususnya dari jalur keturunan yang berkarir di Eropa. Agenda pemantauan langsung oleh Hartman diharapkan memberi gambaran akurat soal kualitas, kesiapan, serta potensi pemain sebelum diambil keputusan lanjutan untuk kepentingan timnas Indonesia. Kurang dari 2 bulan lagi, pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, bakal merasakan momen debutnya bersama pasukan Garuda. Guliran yang diinisiasi oleh Induk Sepak Bola Dunia langsung dengan tajuk FIFA Series 2026 menjadi ajang yang akan mencatatkan hasil debut ex-pelatih timnas Kanada tersebut membersamai skuad merah putih. Berdasarkan lansiran laman suara.com, timnas Indonesia sendiri berada satu grup dengan Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, dan Kepulauan Solomon. Secara peringkat, tentu Bulgaria akan menjadi lawan yang paling tangguh bagi Jay Itzes dan kolega. Namun demikian, John Hartman tetap harus waspada ketika bersua dengan 2 lawan lainnya, mengingat catatan buruk 3 pelatih terakhir timnas Indonesia yang selalu dihantui hasil buruk saat melakoni laga debut. Seperti misal, pelatih terakhir timnas Indonesia sebelum Hartman, yakni Patrick Kluivert, yang debut pada tanggal 20 Maret 2025 lalu, menelan kekalahan telak 5-1 dari Australia. Pun demikian halnya dengan Shin Tae-yong yang menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sebelum Kluivert, meskipun pada akhirnya sukses membangun kekuatan timnas Indonesia menjadi tim yang cukup disegani, namun pada laga debutnya bersama skuad Garuda Senior pada tanggal 29 Mei 2021 lalu, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut menelan kekalahan 3-1 dari Oman. Bahkan debut Mila di Timnas Indonesia U23 pada 19 Juli 2017 lalu juga berakhir dengan hasil serupa, di mana anak asuhnya saat itu kandas 0-3 dari Malaysia. Itu berarti semenjak tahun 2017 lalu,
Dari 4 pelatih yang menahkodai timnas Indonesia sebelum John Hartman, hanya Simon McManamy yang sukses meraih kemenangan di momen debutnya. Namun patut diingat, Coach Simon yang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia senior pada tanggal 25 Maret 2019 lalu hanya mampu menang dari tim sekelas Myanmar yang pada tahun 2019 lalu juga sedang mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Sekarang menarik untuk kita tunggu bersama, apakah debut John Hartman nantinya akan berbuah manis seperti Simon McManamy atau justru kembali dihantui dengan hasil buruk 3 pelatih lainnya. Gelombang perpindahan pemain naturalisasi timnas Indonesia ke BRI Super League semakin tidak terbendung pada musim ini. Kondisi ini terlihat dari banyaknya penggawa skuad Garuda yang memilih meninggalkan karir di luar negeri demi mencicipi Liga Indonesia. Tercatat ada 7 nama besar yang resmi merapat ke klub-klub tanah air. Daftar tersebut meliputi Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Raven, Tom Haye, Eliano Reinderis, Shane Patinama, dan Dion Marks. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapan mengenai tren perpindahan 2 sosok tersebut. Mereka tidak bisa membatasi keputusan pribadi para pemain. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka, ujar Arya kepada wartawan. PSSI menyadari bahwa meskipun mereka yang memfasilitasi proses naturalisasi, urusan kontrak klub sepenuhnya adalah wilayah pribadi. Keputusan para pemain untuk tampil di BRI Super League dianggap sebagai bagian dari kebebasan profesional masing-masing. Mungkin beda kalau kami gaji mereka, pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga, kami tidak bisa tahan. Arya memperkirakan bahwa meningkatnya kualitas kompetisi menjadi alasan utama mengapa para pemain tersebut bersedia bermain di Indonesia. Standar kompetisi yang semakin kompetitif dinilai mampu meyakinkan para pemain dari luar negeri untuk hijrah ke Indonesia. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik, sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang. Tutur Arya. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top lain yang mau datang karena kualitas kita, imbuh Arya. PSSI mengkonfirmasi rencana keberangkatan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuju Eropa waktu dekat. Hartman memiliki misi khusus untuk meninjau langsung para pemain diaspora. Anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara menjelang keberangkatan Hartman ke Eropa. Meski begitu, ia tidak mengungkap negara mana saja yang menjadi destinasi Hartman. Sejauh ini sejumlah pemain timnas Indonesia memang tengah merumput di berbagai liga top Eropa. Nama-nama seperti Jai Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, sampai Ole Romeni bermain di Italia, Jerman, dan Inggris. Arya menyatakan bahwa Hartman berangkat ke Eropa dengan basis data yang kuat. Informasi mengenai pemain-pemain diaspora tersebut berasal dari Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Kini, dengan adanya Direktur Teknik, proses pemilihan pemain dilakukan melalui analisis data yang lebih akurat sebelum pelatih terjun ke lapangan. Zwiers berperan memberikan arahan teknis mengenai pemain yang memiliki profil sesuai dengan kebutuhan Hartman. Kehadiran Dirtek punya pengaruh besar. Ada rekomendasi juga dari Alex. Ini beda dengan dulu ketika kita belum punya direktur teknik. Dirtek akan mengarahkan John Hartman untuk memantau beberapa pemain tertentu. Lanjut Arya. Sebanyak 3 pemain ini telah direstui FIFA dan sudah berada di Indonesia untuk dinaturalisasi. Mereka bahkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026. Timnas Indonesia memulai era baru dengan John Hartman sebagai nahkodanya. Juru taktik asal Inggris itu mendapat kontrak dari PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tantangan pertama yang akan dihadapi John Hartman bersama Timnas Indonesia adalah FIFA Series 2026. Ajang tersebut akan digelar pada FIFA Matchday Maret dengan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah. Skuad Garuda akan bertemu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Ajang tersebut diyakini akan menjadi tempat bagi John Hartman untuk mengetahui kualitas para pemain yang dimilikinya. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertanding dalam turnamen Piala AFF yang diselenggarakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Tim Merah Putih berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang dua turnamen tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pemain naturalisasi baru, sebab timnas Indonesia masih memerlukan tambahan, khususnya di sektor depan. Sejauh ini, salah satu posisi yang cukup kekurangan pemain berkualitas adalah striker. Praktis, Indonesia hanya mengandalkan Ole Romeni untuk menjadi mesin gol di depan gawang. Pada saat Ole Romeni absen karena cedera, timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Hal ini pernah terjadi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, stok gelandang tengah pun cukup tipis di skuad Garuda. Terlebih lagi, Tom Haye dipastikan absen dalam ajang FIFA Series 2026 karena hukuman dari FIFA. Tom Haye bersama Shane Patinama terkena hukuman FIFA usai laga kontra Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat itu, kedua pemain tersebut dianggap melakukan kurang terpuji. PSSI bisa bergerak cepat untuk menambah kekuatan dengan menaturalisasi beberapa pemain yang saat ini bermain di Super League. Selain sudah mendapat restu dari FIFA, urusan administrasi pun akan lebih mudah karena berada di tanah air. Ciro Alves menjadi salah satu pemain asing yang sudah cukup lama berkiprah di Liga Indonesia. Saat ini, pemain asal Brasil tersebut memperkuat Malut United setelah sempat membela Persikabo dan Persib Bandung. Berdasarkan data Transfermarkt, Ciro Alves telah mengemar 177 penampilan dengan menjaringkan 73 gol dan 47 assist. Ia juga berhasil meraih 2 gelar back-to-back Liga Indonesia bersama Persib. Kabar baiknya, ia juga memenuhi salah satu syarat FIFA untuk naturalisasi karena sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Ciro Alves pun kini sedang menjalani proses naturalisasi. Rekan duet Ciro Alves ini menjadi monster gol di Liga Indonesia. Ia berhasil menciptakan 108 gol dari 158 penampilan bersama Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Malut United. David Da Silva pun menjadi kunci sukses dalam meraih gelar Liga Indonesia secara back-to-back. Ia juga memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi karena sudah berada di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Sama seperti Ciro Alves, penyerang berusia 36 tahun ini sedang menjalani proses naturalisasi. Jika bisa memperkuat skuad Garuda, John Herdman akan memiliki predator di dalam kotak penalti. Gelandang andalan Madura United ini sebelumnya sudah mengonfirmasi sedang menjalani proses naturalisasi. Jika berjalan lancar, ia bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series dan Piala AFF. Secara pengalaman bermain, pemain berusia 26 tahun tersebut ini pernah memperkuat Feyenoord di Liga Belanda atau Eredivisie. Ia juga sempat mencoba peruntungan bersama FC Luzern di Liga Swiss. Para pemain tersebut bukan tidak mungkin akan mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia asuhan John Herdman. Terlebih lagi, para pemain ini telah memiliki pengalaman di kompetisi domestik sehingga memudahkan mereka dalam melakukan adaptasi. Gelandang Madura United Jordi Weerman menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jika mereka menghubungi saya sekarang, saya siap karena itu suatu kehormatan, ujar Jordi Weerman kepada bola.com. Jordi Weerman menjadi bagian dari Madura United sejak 2024. Kepindahannya itu memang salah satunya bertujuan agar ia lebih mudah dipantau oleh PSSI. Saya tinggal di sini dengan senang hati, dan saya akan membela bendera juga dengan senang hati di hati saya. Anda tahu, seperti yang saya lakukan juga untuk Madura. Lebih lanjut, Jordi Weerman pun mencoba berpikir positif. Ia ingin melupakan apa yang terjadi di 2021, di mana ia sempat dikabarkan menolak panggilan timnas Indonesia yang masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Kamu tahu, saya adalah orang yang positif dan selalu mencoba melihat ke depan. Kita tidak bisa mengganti apa yang terjadi di masa lalu. Shin Tae-yong juga sudah pergi. Kita sempat punya pelatih baru, Patrick Kluivert. Sejak 2 minggu lalu, kita punya pelatih Inggris John Herdman. Jadi lihat saja apa yang akan terjadi.
Misalnya jika coach menelpon saya akan bilang ke dia saya siap, bahwa saya siap bertarung untuk timnas Indonesia. Tapi itu terserah mereka, tandasnya. Jordi Wehrman sempat menjadi pembicaraan publik pada periode 2021. Saat itu, Wehrman disebut menolak panggilan dari timnas Indonesia yang masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pada kesempatan itu, Wehrman pun mengungkapkan banyak hal, termasuk mengenai kabar penolakannya terhadap timnas Indonesia. Jordi Wehrman mengaku saat itu mendapatkan panggilan telepon dari salah satu asisten Shin Tae-yong. Sang asisten disebut menanyakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Wow, sebuah kehormatan, kata Jordi Wehrman mencoba mengingat apa yang ia katakan kepada asisten timnas Indonesia saat itu. Jordi Wehrman menyebut saat itu terjadi kendala bahasa, sehingga apa yang ia maksud mungkin tidak dapat ditangkap dengan baik oleh Shin Tae-yong dan PSSI, begitu juga sebaliknya. Saat itu, Jordi Wehrman sedang dalam proses perpindahan dari Feyenoord Rotterdam ke klub Swiss FC Luzern. Ia sempat meminta waktu terlebih dahulu kepada Shin Tae-yong dan PSSI. Tolong beri saya waktu, saya ingin fokus dulu pada transfer saya, agar semuanya beres, saya akan pergi ke negara baru. Dan saya menunggu, dan kemudian, saya rasa setelah 6 atau 7 bulan, saya melihat berita Jordi menolak timnas Indonesia. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dan saya rasa itu adalah salah komunikasi dari kedua belah pihak. Mereka merasa saya tidak menginginkannya, sambungnya. Jordi Wehrman kemudian mengambil langkah menarik dalam karirnya. Ia rela meninggalkan Eropa dan pindah ke Madura United pada pertengahan 2024. Saat ini, Jordi Wehrman pun masih menjadi bagian dari Madura United. Bahkan, pemain berusia 26 tahun itu memegang peran krusial di lini tengah Laskar Sapekar. Jordi Wehrman pun menyatakan kesiapannya jika nanti mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang kini ditukangi John Hartman. Pelatih timnas Indonesia John Hartman akan melibatkan para pemain dalam menentukan asisten pelatih lokal. Arsitek tim asal Inggris itu bakal meminta feedback dari Jai Ides dan kawan-kawan. Sejauh ini, John Hartman baru punya satu asisten pelatih. Dia adalah Cesar Meilan yang menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Juru taktik timnas Kanada di Piala Dunia 2022 itu segera menentukan jajaran tangan kanannya di timnas Indonesia dalam waktu dekat, yang nama-namanya masih belum diungkap. Belum, para staf akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Kembali lagi, Anda perlu mengelolanya secara internal. Menyaksikan staf di sini, ujar Hartman. PSSI memang menginginkan John Hartman untuk menyertakan pelatih lokal dalam tim kepelatihannya, yang direspon dengan tangan terbuka oleh pelatih berusia 50 tahun itu. Di era kepelatihan timnas Indonesia sebelumnya, pimpinan Patrick Kluivert, hanya satu pelatih lokal yang masuk staf pelatih. Dia adalah Sofi Imam Faisal yang menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan, umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan, umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan, umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang pernah menjadi asisten timnas Indonesia, disebut-sebut layak untuk perwakilan pelatih lokal di tim John Hartman. Dengan informasi, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Namun informasi soal itu akan segera diumumkan, umbu Hartman. Nama-nama seperti Nova Arianto, pelatih timnas U20